kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya, khususnya nikmat sehat, hingga pagi ini kita bisa berkumpul bersama di ruang maya ini dalam kegiatan supervisi mutu sekolah tahap 1. Kita awali kegiatan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita berharap ridho dan rahmatnya seraya memohon kemudahan dan kelancaran kegiatan ini sehingga selesai nanti. Amin. Kami sampaikan susunan agenda hari ini. Pertama adalah pengantar oleh moderator saya sendiri. Kedua, sambutan tuan rumah oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Jakarta, Bapak Gatot Handoyo. Ketiga, arahan dan sekaligus membuka kegiatan oleh Ibu Kasudin Pendidikan Jakarta Pusat 2, Ibu Jubaidah MM atau yang mewakili. Kemudian arahan oleh Fasda yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Manturi. Kemudian paparan dan verifikasi supermutu oleh pengawas paket Bapak Dr. Andes Slamet Wibowo MPD. Berikutnya lain-lain dan doa penutup nanti oleh Bapak Ahmad Sabini dari SMA 27. Untuk menyamankan kegiatan ini, mohon kepada Bapak dan Ibu selain pemateri atau yang memang kita perkenankan berbicara, mohon untuk menonaktifkan mic-nya atau sound-nya untuk sementara waktu. Berikutnya kita simak sambutan tuan rumah yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Jakarta, dan sekaligus mungkin mewakili Ibu Kasudin berkenan untuk membuka kegiatan ini kepada Bapak Gatot Handoyo SPD. Kami persilakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Jubaidah ataukah yang mewakili dari unsur Sudin Dik Jakarta Pusat 2. Yang saya hormati Bapak Mahnuri selaku Fasda, yang saya hormati Bapak Slamet selaku pengawas paket untuk 12 sekolah binaan beliau, serta teman-teman TPMPS dari 12 sekolah di bawah pembinaan Pak Slamet Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, puji syukur kehadirat Ilahi Robi karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka supervisi mutu meskipun kondisinya dalam kondisi virtual karena tidak bisa bertemu muka. Tetap kita laksanakan sesuai dengan anjuran yang sudah diamanatkan. Yang kedua tentunya nanti kita sering belajar dari sekolah-sekolah yang akan disupervisi mutu oleh beliau, sehingga nanti kekurangan-kekurangan dokumen dan lain sebagainya ini bisa saling mengisi. Karena ini untuk kebersamaan kita, kebersamaan 12 sekolah di bawah bimbingan beliau. Tentunya sekali lagi ada setiap sekolah memiliki kelebihan dan kekurangan. Marilah kita saling berkolaborasi sehingga apa yang diharapkan kekurangan kita itu bisa terpenuhi dengan baik dengan lewat pembinaan beliau. Sekali lagi kami juga mohon maaf apabila di dalam proses penyiapan perangkat untuk tanggal 27 ini, serta mudah-mudahan nanti di kesempatan pertemuan kedua, ketiga, dan keempat ini bisa lebih baik lagi, karena ini sifatnya awal, sehingga saya mohon maaf apabila nanti ada kekurangan di dalam proses penyelenggaraan kegiatan supervisi mutu di bawah pembinaan pengawas Bapak Slamet B untuk JP 2. Barangkali itu aja, dan mari kita bersama-sama saling menyikapi isian ataupun instrumen-instrumen tersebut dengan baik. Terima kasih, dan mungkin nanti yang membuka Pak
Pak Manuri Haja gitu. Itu aja untuk Pak Samad. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang diberikan. Dan berikutnya kita akan menyimak arahan dari Fasda yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nuri, dan kami mohon Bapak juga untuk membuka kegiatan ini. Kepada Bapak Mahnuri kami persilakan. Bapak. Baik, terima kasih. Sudah kedengeran suara saya, Pak? Pak, bagus. Baik, Pak. Bagus ya. Jelas, iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati. Kasudin Pendidikan Jakarta Pusat 2 yang dalam hal ini mungkin diwakili oleh Pak Slamet ataupun Pak Gatot. Sama-sama kita hormati tuan rumah ini SMA 5 Pak Gatot dan teman-teman semua, sekaligus para TMPS wilayah binaan Pak Slamet yang super hebat ini, dan tidak lupa Pak Slamet sebagai pengawas pembinanya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, dan kita mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa kedepannya juga kita sehat-sehat selalu dari gangguan-gangguan yang penyakit yang sedang menjalar ini. Bapak dan Ibu yang sangat hormati, teman-teman TMPS yang sudah hadir ini ada 5 orang. Apa yang harus kita lakukan pada pagi hari ini? Kalau kita lihat, mungkin Pak Slamet juga sudah menyampaikan ya Bapak dan Ibu bahwa ada yang namanya supervisi mutu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar, sudah paham ya. Jadi kalau istilah supervisi ini seolah-olah kok kayak Bapak Ibu mau dinilai, ya itu sama sekali tidak benar ya, sama sekali tidak benar. Jadi supervisi, wah mau disupervisi begitu ya, itu yang sering terjadi sehingga memang kadang-kadang kita sudah ada rasa khawatir dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat dari dari tugas pokok sebagai kita dibina, di studi maupun di LPMP, disebut dengan supervisi ya, itu adalah suatu bantuan profesional ya, bantuan profesional yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok pengawas ini, pengawas sekolah, itu adalah membantu Bapak dan Ibu ya, bantuan profesional dalam hal ini bagi guru, kepala sekolah dan pendidik lainnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari ya, dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya, kalau pengawas, mungkin kalau Bapak dan Ibu pengawas yang zaman dulu, mungkin seolah-olah datang ke sekolah Bapak Ibu itu hanya membawa instrumen, seolah-olah adalah menilai. Nah sekarang ini adalah sangat berbeda. Datang sini kalau kita ibaratkan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ngalami ke dokter gitu ya. Dokter itu pinternya itu dari pasien ya. Kalau Bapak Ibu sebagai pasien datang diam saja, dokter juga bingung. Nah itu sama sekali. Jadi dokter pinter itu tambah karena keluhan kita apa? Keluhan kita ceritakan ke dokter itu sehingga dokter bisa memberikan pengobatan dan sebagainya. Sebenarnya tugas pengawas sekolah itu juga sama. Datang ke sekolah Bapak dan Ibu, baik guru, kepala sekolah, TMPS, Litbang dan sebagainya, itu adalah ceritakan kondisi sekolahnya terhadap pengawas sekolah. Dalam hal ini adalah Pak Slamet. Nah, dalam hal ini Pak Slamet akan memberikan solusi dan sebagainya. Itu kegiatan yang sehari-hari yang Pak Slamet dalam hal ini pengawas sekolah yang dilakukan. Dan ini adalah pengawas sekolah yang ada di DKI Jakarta. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua, kegiatan supervisi mutu ini
sekarang ini adalah sedang dilaksanakan di seluruh DKI, ya, mulai minggu kemarin. Mungkin Pak Slamet mulai minggu ini, saya pun juga minggu ini, sampai sekitar 4 kali pertemuan khusus supervisi mutu ya, sampai minggu ketiga bulan November. Ya, selanjutnya sih ya biasa, pekerjaan sebagai pengawas sekolah, 4 kali pertemuan. Dan kalau di DKI mulai minggu kemarin, itu mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK. Kalau Bapak Ibu mungkin teman-teman swasta yang punya sekolah lain, cabang, dan segala macam, itu pasti sedang melaksanakan semua. Karena itu adalah tugas dari dinas, dari kementerian, semuanya sama. Seluruh Indonesia semuanya sama. Ya, cuman waktunya saja yang berbeda-beda. Ya, semuanya berbeda-beda. Dalam supervisi mutu ini adalah 4 kali pertemuan, 4 kali kegiatan seperti ini. Ya, siapa yang dilibatkan dalam ini adalah TMPS, ya, tim yang mengendalikan dalam ini penjaminan mutu, ya, penjaminan mutu. Nah, di sini pun juga pengertian penjaminan mutu itu seolah-olah bahwa sekolah ini harus mutunya seperti apa. Nah, ya visi misi dari sekolah Bapak dan Ibu. Mungkin kalau sekolah yang baik, hasilnya seperti ini. Sekolah yang sedang-sedang, yang penting bahwa kita menjaga mutu kita yang ada selama ini supaya lebih bagus, tambah bagus, dan segala macam, sehingga teman-teman tim TMPS ini adalah memiliki jiwa bahwa yuk kedepannya harus selalu berubah. Itu yang terpenting. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, nah TMPS ini itu juga mulai dari tingkat sekolah ada TMPS, nanti di tingkat kota ada TMPD, ada tim penjamin mutu tingkat nasional, dan sebagainya ya, sampai ke nasional, provinsi, kota, dan sekolah. Nah, ini adalah sekolah, nanti sekolah ini kita lakukan, nanti katakanlah dibina oleh tim dari kota, dari dinas, dan dari provinsi. Nah, sehingga nanti sebenarnya yang memberikan menjudge bahwa sekolah ini bermutu dan tidak, memang ada 2 lembaga di sini ya, adalah SPMI dan SPME. Ya, SPMI itu adalah penjaminan mutu internal, itu dari kita dulu. Dari kita ini sejauh mana sih? Nah, sedangkan yang TMPE eksternal itu adalah ada badan independen, yaitu adalah BAN. Yaitu adalah BAN, itu adalah akan menilai bahwa ketercapaian standar nasional di sekolah Bapak Ibu sampai sejauh mana. Nah, sekarang kita cek satu-satu SPMI yang internal. Nah, yang internal itu yang selama ini kita kerjakan, Bapak Ibu kerjakan, itu adalah hasil tiap tahunnya kan ada yang namanya raport mutu, ya, raport mutu. Nah, sekarang ini di tahun 2020 ya, Bapak dan Ibu, raport mutu siapa yang isi? Kan Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu isi. Di sana tidak ada sekolah yang, wah sekolah saya ranking ini sama sekali tidak. Raport mutu ya raport dari apa yang Bapak Ibu miliki. Standarnya adalah 8 SMP, silakan Bapak Ibu isi. Di raport mutu itu mulai tahun 2016, 2017, 18, dan sekarang ini adalah yang Bapak Ibu mungkin sudah mendownload raport mutu tahun 2019 sebagai patokan. Ya, sebagai patokan untuk kita menyiapkan, kita mengevaluasi untuk supervisi mutu yang sekarang ini. Nah, mungkin dari raport itu kalau tahun ya ini 2019 yang mengisi EDS di raport mutu siapa saja? Kan di situ cukup banyak ya, mulai dari kepala sekolah, guru, ada tata usaha, ada siswa, ada orang tua, dan juga pengawas sekolah. Semuanya mengisi. Hasilnya seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu bisa menilai raport mutu itu objektif, setengah objektif, ataupun tidak objektif, ya Bapak Ibu semua. Nah, sebenarnya yang paling di sini sangat berperan untuk mengisi raport mutu EDS itu adalah guru dan kepala sekolah. Nah, sekarang kalau orang tua juga sulit juga, tidak jarang hadir, misalnya mengisi, akhirnya isinya ya asal-asalan.
siswa juga demikian juga, ya, dan sebagainya. Lalu untuk pengawas juga pertanyaan-pertanyaannya kadang-kadang memang di dalam pertanyaan di dalam EDS itu juga kadang-kadang sulit untuk seorang pengawas untuk mengisi itu. Kenapa? Karena misalnya ada pertanyaan yang diberikan untuk pengawas, saya sendiri pengawas sekolah, berapa jumlah siswa yang sering terlambat, itu juga sulit. Paling datanya ngambil dari guru dan sebagainya. Sehingga setelah kita evaluasi di tingkat nasional, rapot mutu di tahun 2020 nanti yang akan mengisi ya itu hanya guru dan kepala sekolah. Sehingga tadi siswa, orang tua segala macam itu tidak akan ngisi lagi. Yang ngisi adalah guru dan kepala sekolah, dan pengawas di sini hanya memvalidasi saja. Supaya kedepannya akan lebih objektif lagi. Nah, itu karena semakin ke sana suatu aplikasi, suatu alat itu harus selalu dievaluasi. Nah, kita pun di tingkat sekolah juga demikian, ya juga demikian. Jadi, nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan pada hari ini dan 4 kali ke depan ya? Nanti Pak Slamet juga akan menjelaskan. Yang jelas bahwa untuk dasarnya itu Bapak dan Ibu memang rapot mutu di tahun 2019. Lalu dari rapot mutu itu Bapak Ibu akan mengevaluasi diri lagi dengan IS. Jadi IS, instrumen supervisi ada 2, kebetulan mungkin Pak Slamet juga sudah menyampaikan. Ada IS nomor 1 dan IS nomor 2. IS nomor 1 itu adalah bagaimana keterlaksanaan belajar dari rumah. Itu IS nomor 1. Dan yang kedua, IS nomor 2 adalah keterlaksanaan standar nasional pendidikan. Ya, IS nomor 1 ini yang boleh katakan yang belajar dari rumah. Ini luar biasa ya Bapak dan Ibu, anak-anak kita ini beda sekali mungkin anak SD dengan SMP, SMA. Kita di SMA itu kadang-kadang banyak sekali survei dan segala macam begitu ya. Nah ternyata memang hasilnya bahwa anak-anak itu belajar dari rumah ini sekian persennya itu adalah membosankan dan sebagainya. Ya jangankan misalnya siswa ya Bapak dan Ibu, namanya belajar dari rumah ini kita aja sebagai guru ternyata memang kalau kelamaan di rumah juga kurang nyaman ya, secara psikologis kurang nyaman. Nah ini bagaimana harapannya. Nah disitulah nanti Bapak dan Ibu dalam evaluasi, walaupun misalnya nanti dasarnya raport mutu di tahun 2019, jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan, karena di tahun 2019 raport mutunya adalah berdasarkan kurikulumnya adalah kurikulum nasional yang secara ini adalah kurikulum 2013. Nah sekarang ini Bapak dan Ibu kan di tahun 2020 ini pilihan kurikulumnya kan monggo saja kan, ada silahkan menggunakan kurikulum 2012 secara total, bisa menggunakan kurikulum yang penyesuaian oleh Dikbud disederhanakan, dan juga silahkan Bapak Ibu juga akan mengisi menggunakan kurikulum secara mandiri. Tiga-tiganya diperbolehkan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan Bapak Ibu, apakah nanti di dalam rapot segala macam ada beda-beda? Tidak, ya, karena memang di dalam rapot nun juga sudah disesuaikan. Nanti tinggal kalau misalnya persis yang ada menggunakan kurikulum 2013 ya sudah ada menunya. Kalau memang sudah menggunakan kurikulum yang disederhanakan, sudah ada menunya. Kalau misalnya menggunakan kurikulum yang Bapak Ibu susun secara mandiri, tinggal isi. Ya, jadi tidak ada lagi misalnya nanti akan kesulitan sama sekali, tidak. Ya, ke sana pun akan demikian. Lalu berikutnya Bapak dan Ibu ya, nanti dalam pelaksanaan kegiatan ini supervisi mutu ya, jangan lupa nanti Bapak dan Ibu sama-sama melakukan evaluasi ya, evaluasi permasalahan yang terjadi. Dari mana evaluasinya? Dari instrumen supervisi tadi. Supervisi kan Bapak Ibu monggo silakan EDS mengisi di catatan itu apa yang ada, yang telah Bapak Ibu lakukan, lalu berikanlah penilaiannya. Nah, nanti di dalam mengevaluasi itu mana yang Bapak Ibu memberikan nilai, pengawas pembina memberikan penilaian yang kurang dari 100, barangkali yang paling rendah mana, ya monggo silahkan. Ya,
Di samping juga dari raport mutu. Habis evaluasi, lalu menyusun ya penyesuaian, membuat rencana, melaksanakan, lalu monef. Jadi 4 kali kegiatan tadi. Lalu yang terakhir, Bapak dan Ibu ya, mungkin ini juga setelah kita evaluasi di dalam raport mutu tahun 2019, mungkin juga terjadi di sekolah Bapak dan Ibu ya, bahwa di antara 8 standar itu adalah standar yang paling rendah, kok standar apa? PTK ya Bapak Ibu ya. Secara nasional juga demikian, secara di provinsi juga demikian, mungkin juga di sekolah Bapak Ibu juga demikian. Dari semua standar kok kenapa yang PTK? Nah ternyata setelah kita cek dan segala macam, di sana memang ada sistem yang saya juga kurang begitu memahami sistem di aplikasinya itu yang kurang begitu mulus jalannya. Barangkali itu apa yang saya hadir ke sini bukan dalam arti memberikan segala tidak ya, karena saya sama-sama ingin belajar bersama Bapak dan Ibu semua. Barangkali itu karena tadi dari Pak Gatot meminta saya untuk membuka ya, karena Ibu Kasudin juga belum bisa hadir. Barangkali kita acara pada hari ini mudah-mudahan berjalan lancar dari pagi sampai siang hari dan mungkin kedepannya berjalan dengan lancar. Dan Bapak Ibu hadir di kegiatan ini juga jangan jadi beban. Ya, kalau kita hadir ini adalah ikhlas, barangkali menjadi amal kita semua ya Bapak dan Ibu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan supervisi mutu tahap 1 di Sekolah Binaan Pak Slamet di Jakarta Pusat 2 dengan mengucapkan bismillah kita nyatakan dibuka secara Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka satu. Demikianlah barangkali apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas arahannya. Semoga semakin menyamakan persepsi kami terkait dengan supervisi mutu ini. Sekaligus juga terima kasih atas kesediaannya membuka kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu, di jadwal kita harusnya saat ini istirahat dulu. Tapi saya akan tawarkan dulu ke Pak Slamet khususnya nih. Bapak, apa kita langsung atau break sebentar? Mungkin ada yang mau ke toilet atau mau mengambil minum. Langsung aja kayaknya ya, masih pagi ya. Masih pagi. Bapak Ibu gimana? Langsung aja ya. Mumpung masih segar. Nanti sebelum diskusi kita break sebentar barangkali. Kalau begitu Bapak, kita langsung ke paparan dan verifikasi supervisi mutu oleh Bapak. Dan diingatkan kembali untuk absensi sedang kami persiapkan. Jadi Bapak dan Ibu fokus saja dengan apa yang akan disampaikan oleh pengawas kita, Bapak Dr. Andes Slamet WIBO MPD. Kepada Bapak, Arum Bidum kami serahkan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Gatot Handoyo, Kepala SMA 5 Jakarta sebagai tuan rumah. Yang saya sangat hormati Bapak Dr. Mahnuri MSI sebagai Fasda dan pembimbing dari kegiatan supervisi mutu itu untuk wilayah binaan saya. Yang pertama tentu kita panjatkan puja dan syukur. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka untuk satu kegiatan yang penting yang tujuannya adalah untuk peningkatan mutu. Peningkatan mutu itu selalu berfokus pada peningkatan pelayanan kita terhadap siswa. Nah, sebelum saya melakukan monitoring evaluasi monef salah satu sekolah, mungkin sedikit ya saya review kembali karena mungkin ada beberapa yang kemarin belum hadir supaya kita satukan pandangan, mereview kembali aja beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Mohon izin untuk share screen.
Bapak Ibu bisa melihat layar saya? Layar PowerPoint Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa ya, takutnya tidak Bisa, Pak. bisa Bisa. melihat. Nah, saya mungkin mengulang aja sedikit, jadi saya nggak perlu panjang-panjang. Jadi prinsipnya saya cuma mengingatkan kembali bahwa supervisi mutu itu adalah bantuan profesional, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mahnuri, untuk meningkatkan kualitas sekolah, kualitas layanan. Jadi Bapak Ibu jangan sekali-kali merasa seperti dinilai, karena SPM itu sistem penjaminan mutu internal. Artinya yang bagus memang hanya saya dengan sekolah masing-masing yang mengetahui semua data. Jadi tidak perlu untuk dibagus-bagusin, tidak perlu kalau ada yang kurang ditutupin karena ini internal ya. Supaya benar-benar datanya objektif. Nah, kalaupun nanti ada beberapa yang dinilai belum sempurna, itu sama sekali tidak ada niat untuk menilai jelek, bukan. Jadi tapi kita melihat yang kurang yang mana itu perlu ditingkatkan. Jadi tidak ada istilahnya kekurangan itu menjadi celah bagi sekolah, tidak ada ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada kekurangan prinsipnya ayo kita perbaiki sama-sama. Saya sebagai pengawas mengetahui mungkin beberapa titik yang lemah, mungkin nanti kita diskusi ya. Jadi mungkin menurut Bapak Ibu Kepala Sekolah dan tim TMS sudah sempurna, mungkin menurut saya itu agak kurang. Penilaian saya mungkin nanti andaikan pun tidak pas, nanti kita bisa diskusikan, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi saya memberikan penilaian semata-mata untuk memilah mana yang perlu diperbaiki. Jadi jangan merasa itu adalah kekurangan dari Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk tahun ini ada 2 SPMI kegiatannya. Yang pertama yang sekolah sasaran, yang kedua adalah supervisi mutu yang ini yang dilakukan untuk seluruh sekolah. Dan bahkan mungkin nanti DKI akan melaksanakan juga, tapi bentuknya seperti apa mungkin akan kita tunggu saja. Tapi yang jelas saya pikir dengan bentuk yang seperti ini saja itu sudah lebih dari cukup untuk kita menilai diri kita, introspeksi diri kita, kemudian mencari solusi bagaimana perbaikannya dan dilaksanakan perbaikannya, kemudian dievaluasi. Saya pikir sudah sangat cukup ya. Jadi tinggal kita melaksanakan sebaik-baiknya. Nah, saya ingatkan kembali saja untuk tempatnya kita sepakat kemarin kita ke SMA 5 karena ada kendala teknis di Kanaan. Jadi untuk pertemuan 1 sampai 4 kita laksanakan di SMA 5. Terima kasih Pak Gatot yang sudah menyediakan tempat dan semua sarananya. Nah, pelaksanaannya itu hari ini tahap 1, saya ingatkan kembali tanggal 27 Oktober. Tahap 2 itu nanti Kamis 5 November. Jadi Bapak Ibu nanti setelah ini selesai ada kegiatan yang perlu kita lakukan kembali. Jadi perlu kita persiapkan juga. Sedangkan tahap 3 itu Kamis tanggal 12 November. Jadi hari Kamis terus. Nah, mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu merasa terganggu, kita bisa sore sebenarnya. Setelah duhur mungkin sampai sore. Mungkin ya nanti kita diskusikan waktunya ya. Kalau misalnya ada 5 orang dari setiap sekolah yang hadir, apakah dianggap mengganggu KBM atau tidak. Kalau dianggap mengganggu karena kebetulan kita ngambil kemis terus, ya nanti kita atur waktunya. Kemudian yang penting barangkali di kegiatan 1 ini yang perlu nanti kita bantu adalah ada unsur partisipan, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan TPPS, kemudian ada administrasi yang dilakukan, waktu, persiapan, pelaksanaan dan hasil. Jadi kita lihat sekilas saja ya. Yang pertama untuk tahap 1 itu
ada fasilitator, host, dan sebagainya. Apa yang perlu disiapkan? Itu ada undangan, daftar hadir partisipan, notulen, mohon disiapkan notulennya, foto kegiatan, dan rekaman kegiatan. Jadi foto mungkin nanti kita bisa ambil dari rekaman. Kemudian waktunya 4 CP, 4 jam, 4 kali 60 menit. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Itu prinsipnya itu pemetaan. Jadi kita akan melakukan supervisi dengan instrumen 01 dan 02 yang sudah Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu isi. Kemudian pengawas memilih salah satu sebagai sekolah penyelenggara kegiatan supervisi. Pelaksanaan supervisi dipandu oleh moderator, pengawas sekolah memaparkan hasil pemetaan dan validasi mutu satu sekolah binaan sebagai contoh. Kemudian keterlaksanaan belajar di rumah dan 8 standar. Hasilnya adalah hasil kegiatan supervisi mutu berupa hasil analisis data mutu seluruh sekolah binaan yang sudah diverifikasi dan tercantum pada supervisi 01 dan 02. Jadi Bapak Ibu mungkin hari ini kita akan menelaah A1. Nah, saya mencoba semalam untuk menelaah satu sekolah itu butuh waktu lebih dari 3 jam, mungkin habis 4 jam ya. Nah, itu mungkin karena pertama juga. Jadi mungkin selanjutnya Bapak Ibu mohon dengan sangat bagi yang belum lengkap tolong dilengkapi segera. Saya kasih waktu paling tidak paling lambat dari Jumat paling lambat ya, sehingga saya bisa mulai kerja langsung mengoreksi dan kemudian nanti kita akan melakukan supervisi monef ke setiap sekolah di luar yang satu ini. Nah, kemudian tahap 2 itu adalah penyusunan rekomendasi. Jadi dari hasil hari ini kita melihat kekurangannya, nanti kita akan sampaikan rekomendasi. Tentunya rekomendasi ini kita sudah diskusi juga dengan sekolah kira-kira apa yang paling baik. Jadi menjadi kesepakatan bersama, bukan atas permintaan saya sebagai pengawas sepenuhnya tidak. Jadi kita diskusi, kira-kira kita sepakat, oh ini yang paling penting untuk dilakukan barangkali. Oke, rekomendasi nanti mungkin jelas. Kemudian yang tahap ketiga itu pendampingan pelaksanaan. Jadi rekomendasinya apa? Misalnya pelatihan, ya pelatihan. Rekomendasinya apa? Membuat misalnya bahan ajar atau RPP atau media dan sebagainya. Nah, nanti kita laksanakan di tahap 3. Nah, mungkin tahap 3 bisa bareng semuanya mudah-mudahan. Tahap 2 dan tahap 3 saya pikir bisa langsung bersama-sama karena rekomendasi mungkin tidak terlalu panjang, jadi saya bisa diskusikan untuk 12 sekolah sekaligus dalam satu hari, mudah-mudahan bisa selesai. Jadi mungkin yang agak berat adalah yang hari ini yang satu. Dan tahap 3 juga sama, pendampingan pelaksanaan mutu kita coba apakah bisa digabung, apakah harus satu persatu. Kelihatannya yang ini kalau satu persatu apakah memungkinkan juga selesai karena ada 12 sekolah. Mungkin kita bikin grup juga memungkinkan ya. Jadi kita pertimbangkan nanti untuk kegiatan ini yang secara umum dilaksanakan tanggal 12. Kemudian yang terakhir adalah monitoring evaluasi peningkatan mutu. Jadi tinggal kita memonitoring bersama-sama saya dengan tim TPMS bagaimana keterlaksanaannya. Nah, kemudian kita membuat laporan. Nah, itu aja barangkali mengingatkan kembali ya tanggal-tanggalnya tolong Bapak Ibu camkan betul tanggal berapa. Presentasi ini sudah saya sampaikan. Oke. Nah, kemudian saya ingin memberikan evaluasi yang sudah saya coba untuk satu sekolahan. Nah, saya pilih SMA 5, kebetulan sebagai tuan rumah juga. Oke, jadi sekali lagi mohon maaf untuk SMA 5. Kalau ada yang kurang pas nanti kita diskusikan. Kalau ada kita mengambil nilai kurang sempurna itu semata-mata karena kepingin melihat barangkali ini yang perlu ditingkatkan. Jadi mohon tidak ada dianggap cacat atau kekurangan dan sebagainya. Jadi karena ini internal ya Bapak Ibu ya, internal. Oke, saya akan sampaikan instrumen 01 dulu yang mungkin agak lebih penting, bukan karena
Sorry. Oh. Iya, ini 01. Saya besarin sedikit. Bisa kebaca Bapak Ibu? Ya. Mungkin nanti saya, karena ini banyak ya, mungkin yang penting-penting saja, mungkin yang perlu kita telaah lebih dalam gitu, sehingga kita akan sampaikan ya. Bapak Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf nanti kita diskusi apa yang Bapak Ibu tulis. Gini. Ya. Yang pertama, seluruh guru memiliki perangkat gawai. Nah, memiliki perangkat gawai, yaitu ada komputer, laptop, internet, dan sebagainya. Nah, ini dari data yang disampaikan oleh sekolah, jadi semua guru 48 memiliki gawai. Sebenarnya gawai sendiri itu mungkin dianggap sebagai laptop ya, HP ya, di sini HP ya. Kemudian 5 orang guru dari 48 memiliki komputer. Untuk semua guru memiliki akses internet, semua guru mempunyai laptop, semua guru memiliki akses listrik dan sebagainya. Ada bukti fisiknya. Ini saya ambil contoh. Untuk bukti fisik yang ini sudah dilampirkan. Ini saya ambil sampel aja, tidak semuanya dibuka karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahwa data-data yang disampaikan oleh sekolah itu sudah saya klik dan e-linknya ada gitu. Nah ini, jadi ada semua data gurunya ada di sini. Jadi saya pikir itu sudah cukup ya. Jadi saya kasih nilai 95 karena kan ada beberapa guru yang tidak punya laptop sebenarnya di data saya ya. Kemudian ada beberapa guru yang mungkin aplikasinya tidak sepenuhnya. Mohon di mute dulu. Kemudian seluruh siswa, sebentar saya cek dulu ya. Apakah ini yang iya. Saya kembali lagi. Jadi untuk nilai yang besar mungkin saya tidak konfirmasi ya. Jadi ini saya pikir 95, kemudian ini menyediakan sarana protokol kesehatan. Saya percaya penuh, jadi saya kasih nilai 100. Setiap item terpenuhi. Kemudian ini barangkali saya masih mencatat beberapa hal dari hasil monitoring. Kesimpulannya untuk bagian yang pertama, kesiapan infrastruktur secara umum sangat memadai untuk pelaksanaan PDR. Nah, kemudian ada 7% atau 4 guru yang yang punya laptop tapi bermasalah atau jarang dipakai atau tidak punya. Ini dari hasil angket saya gitu ya. Jadi ada 7% atau 4 orang. Nah, kemudian ada siswa kira-kira yang bermasalah dengan perangkatnya itu 6,3% atau 18 orang. 6% dari 165 mengaku tidak punya pulsa. Ya, jadi mungkin data ini nanti kita cek. Saya punya data dari angket.
Ya, jadi memang ada beberapa guru, nanti tolong dicek ya gurunya siapa saja, ada 4 orang, sehingga siswanya ada cukup banyak yang mengaku tidak punya perangkat. Nah, nanti barangkali bisa di cross check gitu, apakah memang betul, apakah mungkin punya perangkat tapi sering bermasalah atau harus berganti. Nah, sehingga rekomendasi untuk bagian ini memfasilitasi guru untuk dapat menggunakan dan menyiapkan bahan ajar. Ini agar punya laptop atau menyediakan laptop atau difasilitasi. Karena sebagian besar pekerjaan guru itu kalau ingin membuat media itu menggunakan laptop. Membantu atau memfasilitasi siswa yang dapat menggunakan HP. Jadi kalau HP anak-anak masih juga punya masalah, tolong di tracking kembali gitu. Apakah benar beberapa siswa tidak punya HP, tolong dicek kembali. Nah, data saya mengatakan seperti itu, nanti kita saling cross check ya Bapak Ibu ya. Memastikan kendala siswa yang mengaku tidak punya pulsa dan memastikan mendapat solusi. Nah, saya pikir kalau untuk pulsa sebenarnya sih pemerintah DKI sudah menyediakan, mudah-mudahan semuanya sudah dapat dan kemudian tidak ada kendala. Kemudian untuk bagian yang kedua, kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu dari sekolah memberikan bahwa 8 guru menggunakan Google. Nah, ini di sini ada banyak yang perlu diakses ya, ada rumah belajar, ada ruang guru, ada di news, Wikipedia dan lain-lain, termasuk YouTube segala macam. Nah, Bapak Ibu, saya merasa ya dari hasil monitoring saya masih banyak guru-guru yang belum banyak mengakses semua media yang tersedia. Ya, jadi saya memberikan nilai 80 itu bukan karena mencari kekurangan, tapi bagian inilah yang nanti mungkin kita bisa perbaiki begitu kira-kira ya. Jadi bukan mencari kesalahan, bukan, tapi barangkali nanti kita diskusikan apakah bagian ini memang nanti perlu untuk diperbaiki. Kemudian menggunakan media. Jadi ini memang 93% guru punya laptop dan dipakai. 7% guru punya laptop bermasalah dan jarang dipakai atau tidak punya. Nah, ini apa yang perlu kita kaji, sehingga saya memberikan nilai 93 karena 93 punya laptop dan bisa dipakai. Jadi alhamdulillah termasuk yang cukup luar biasa SMA 5. Jadi hanya beberapa saja yang tidak punya atau punya masalah. Kemudian untuk melakukan interaksi, pemanfaatan SMS, WhatsApp, Messenger, email dan sebagainya. Pemanfaat website yang saya lihat masih kurang. Jadi saya tidak memberikan nilai full, tapi 95. Kemudian menggunakan aplikasi LMS. Ya sebenarnya ini bukan LMS ya. Kalau LMS itu seperti Google Classroom, kemudian seperti itulah kira-kira. Nah, kalau yang ini sebenarnya adalah media platform untuk pembelajaran. Ini saya memberikan nilai ini, semua guru memang mampu memanfaatkan. Saya percaya penuh Bapak Ibu guru sudah mampu memanfaatkan. Cuman ya dari hasil angket saya itu gurunya sendiri mengatakan 40% masih jarang menggunakan. Ya, dari angket yang saya berikan, Bapak Ibu guru mengatakan bahwa 40% guru masih jarang menggunakan. Jadi saya memberikan ini bukan kepingin menjelekkan, tapi ini barangkali perlu kita kaji, ya, apakah kendalanya dan sebagainya, gitu. Kemudian kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi luring, gitu. Nah ini saya mempresentasekan, ya, dari sekolah kan 28 guru pakai modul dari 48, 43 guru dari 48 menggunakan bahan cetak, 21 guru dari 48 menggunakan alat peraga. Nah, sehingga kan sebaiknya semua guru memanfaatkan semuanya ya. Jadi bahan cetak ya wajib, alat peraga ya wajib,
dari data yang punya sekolah ini, saya jumlahin 28 plus 43 plus 21 dibagi 48 kali 3, dapat angka 63. Nah, ini nggak apa-apa, nanti kita lihat diskusinya seperti apa. Kemudian guru terampil memakai teknologi televisi dan radio. Nah, ini baru 34 guru yang memanfaatkan dan 26 guru dari 48 yang menggunakan radio. Nah, ini saya juga persen ini. 34 plus 26 dibagi 48 kali 2, dapatnya angkanya 63. Nah, nanti kita kaji ya. Jadi kita kaji aja nanti gimana masalahnya. Kemudian kalau untuk pemanfaatan SMS dan sebagainya, angka 90 itu sudah lebih dari cukup. Kemudian kemampuan guru memanfaatkan teknologi pembelajaran masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini memang untuk adaptasi kebiasaan baru itu memang belum ya, karena ini masih ada dalam proses. Nah, ini juga saya tulis yang ini Pak. Jadi 28 tambah 43 tambah 21 dibagi dengan 48 kali 3. Ya, ini kita lihat angkanya. Jadi angka ini nggak penting Bapak Ibu ya, kecil atau besar. Nah, nanti kita ingin mencari solusinya yang penting, bukan angka ininya. Jadi supaya kita paham, oh kalau perlu ada yang perlu diperbaiki. Kemudian menggunakan media digital, itu sebagian besar sudah oke nih. Jadi saya kasih nilai 90. Nah, ini buktinya ada semua. Saya terima kasih Pak Gatot dan timnya sudah luar biasa menyiapkan. Nah, ini barangkali yang menjadi sorotan barangkali di bagian ini, itu kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran daring masih perlu ditingkatkan. Nah, nanti kita diskusikan nih, apakah gambaran yang dari saya itu tepat atau tidak. Dari angka-angka yang ini, ya. Kemudian akar masalahnya apa? Sumber belajar daring masih banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Jadi ada website, ada Google, ada YouTube, banyak sekali yang masih perlu kita pelajari. Kemudian beberapa masih belum terampil memanfaatkan gawe dan HP secara maksimal. Kalau pasti bisa, saya jamin itu semua guru pasti bisa. Cuman memang efektivitasnya secara maksimalnya memanfaatkan WA secara optimal. Nah, itu masih saya dapatkan di monitoring saya, masih perlu ditingkatkan. Memanfaatkan laptop secara maksimal itu juga masih banyak yang perlu ditingkatkan. Jadi rekomendasi sementara adalah pada bagian ini adalah peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan media daring. Peningkatan kompetensi guru dalam memaksimalkan penggunaan HP dan laptop. Nah, ini rekomendasinya. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya yang ketiga, perencanaan dan penyelenggaraan pembelajaran daring. Nah, ini komplit datanya. Saya masih ada guru 10% atau 5 orang kadang-kadang saja menyiapkan RPP. Nah, ini pengakuan Bapak Ibu guru nih dari angket. Jadi kira-kira ada 5 orang masih. 5 orang nggak banyak lah untuk ukuran sekolah gitu. Dan itu juga kadang-kadang tidak selalu tidak pakai. Ya. Oleh karena itu hanya 60 guru yang selalu RPP-nya. Jadi ada beberapa yang kadang-kadang, ada yang selalu. Jadi saya kasih skor 90. Angkanya dari mana memang agak sulit gitu. Tapi saya yakin bahwa 90% itu terlaksana, kira-kira begitu. Kemudian menyesuaikan dokumen rencana pembelajaran. Seluruh guru menyusun RPP. Tadi masih ada ya 10 orang gitu yang belum menggunakan RPP setiap kali pertemuan. Nah, di sini kalau nggak punya RPP tentunya ya di situ tujuannya, prosesnya dan evaluasinya kurang tepat gitu. Tapi kan hanya beberapa orang saja. Kemudian menyampaikan materi pembelajaran. Nah, ini saya kasih full 100, saya percaya penuh. Ini datanya komplit dan bagus gitu. Kemudian ini barangkali nih yang agak rendah, pemanfaatan media pembelajaran. Ini saya ambil angka ini dari persentase ini 34 tambah 36 tambah 28 tambah 14 gitu. Kemudian saya bagi dengan 48 kali 4.
angkanya ini, tapi bukan angka yang karena jelek ya, tapi barangkali memang nanti perlu ditingkatkan memang ini pemanfaatan media pembelajaran ya. Jadi angka ini jangan dinilai oh jelek banget, tidak ya, hanya untuk menandai bahwa ini perlu untuk diperbaiki. Penyelenggaraan kegiatan layanan kesiswaan saya sepenuhnya percaya 100. Kemudian penyelenggaraan hasil belajar. Nah, ini juga masih banyak guru yang mungkin tidak membuat portofolio. Nah, ini seperti ini kan. 38 guru dari 48 menggunakan kuis, 19 dari 48 menggunakan project, 36 dari 48. Nah, portofolio jadi saya persen itu angka 80. Nah, ini memang perlu juga nanti untuk ditingkatkanlah kemampuan untuk penggunaan yang ini begitu. Kemudian ini rekomendasi saya, perencanaan dan penyelenggaraan pembelajaran daring dan luring masih perlu ditingkatkan. Masalahnya apa? Pemanfaatan media belum maksimal. Kemudian pelaksanaan proyek, portofolio dan produk juga masih perlu ditingkatkan atau belum maksimal ya. Jadi belum semua guru pernah mengajar dengan proyek, belum semua guru melaksanakan dengan portofolio dan hasil produk. Nah, jadi rekomendasinya adalah peningkatan kompetensi pemanfaatkan media dan pelaksanaan penilaian khususnya keterampilan. Nah, ini itunya. Rekomendasi yang sementara. Kemudian untuk kesiapan siswa. Kesiapan siswa selama pembelajaran daring dan luring. Nah, karena kita sedang daring berarti daring semua. Yang pertama, siswa bersemangat, aktif, disiplin, dapat mengikuti, didampingi oleh orang tua, nyaman dalam melaksanakan pembelajaran. Yang pertama itu untuk bersemangat, gitu, aktif dan sebagainya. Selain data dari sekolah itu ada 283 siswanya semangat, 477 dan siswa aktif dan sebagainya, tentunya masih ada beberapa siswa yang belum aktif. Nah, dari survei saya itu juga mengatakan kira-kira 60 siswa menganggap pembelajaran belum efektif gitu. 53% siswa mengatakan daya serapnya masih rendah. Nah, sehingga angka ini saya berikan angka 80. Nanti kita ambil kesepakatan. Kemudian mendapatkan sarana pendukung, ada modul, ada lembar kerja, saya pikir bagus lah ya, angka-angka ini sudah oke, skor 90 sudah sangat bagus. Kemudian interaksi dengan baik. Nah, memiliki kontak dengan nomor oke, tergabung dalam grup oke, aktif berkomunikasi. Nah, ini yang saya masih agak menganggap perlu ditingkatkan ya, bukan jelek ya, perlu ditingkatkan. Karena masih ada anak yang merasa dan gurunya menilai bahwa ada kira-kira 25% itu siswanya kurang aktif, tidak interaktif gitu. Itu penilaian dari guru dan siswa. Saya combine ini dari angket. Nah, jadi juga tergambar dari data ini. Saya pikir antara data yang diberikan oleh sekolah dan data yang dari angket itu matching ya. Jadi kira-kira 75% terlaksana. Kemudian untuk penyiapan proses pembelajaran mandiri. Nah, ini dari 536 dari 88 oke, sehingga saya kasih skor angka 90. Kemudian memiliki sarana protokol kesehatan, ada masker dan sebagainya, saya kasih skor 90. Kemudian udah penyiapan proses pembelajaran adaptasi. Ini juga datanya cukup komplit. Saya kasih 90, kalau 100 kan berarti semuanya ya, ini karena belum sampai semuanya, angka ini sudah mendekati angka 90%. Nah, kemudian kesiapan siswa dalam pembelajaran daring dan luring secara umum memadai. Yang akar permasalahannya masih banyak siswa yang interaksi dalam pembelajaran itu rendah. Jadi anak tidak aktif gitu ya, kadang-kadang ngilang, kadang-kadang ditanya diam, itu masih perlu ditingkatkan lah ya, walaupun tidak semua
secara umum di SMA 5 beberapa kali saya monitoring bagus lah ya, cuman masih ada yang perlu ditingkatkan. Peningkatan kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya kemampuan pelaksanaan pembelajaran yang menarik dan interaktif ya. Karena saya masih melihat juga ada beberapa guru yang mengajarnya ceramah gitu. Tidak tepat menggunakan Zoom buat ceramah. Jadi kurang interaktif. Ini perlu ditingkatkan saja, bukan sebuah kekurangan. Saya lanjut. Kemudian kepala sekolah, saya memberikan apresiasi Pak Gatot, insya Allah semuanya oke nih, dari memfasilitasi rumah belajar dan sebagainya, itu komplit, datanya sangat-sangat komplit. Jadi saya kasih full, bagus lah ya. Yang ini saya kasih 90, 100 dan sebagainya, menyiapkan diri pembelajaran daring, saya pikir oke, ini dari 45 guru, dari 48 menyiapkan rencana pembelajaran, sudah oke. Gitu. Nah, melaksanakan langkah-langkah saat pembelajaran luring. Nah, ini luring itu mungkin ya kita menganggap kemarin kejadian kemarin, karena selama 1 tahun ini kita belum luring ya. Tapi nggak mungkin saya kasih nilai jelek karena misalnya tidak luring gitu ya. Tapi saya kasih penuh karena memang sudah terencana dengan baik. Melaksanakan langkah-langkah pembelajaran setelah pembelajaran daring. Nah, guru meminta siapa untuk mengisi lembar aktivitas harian, yakin saya oke. Mengingatkan orang tua, ini mungkin paling ya di orang tua nih, kekurangannya barangkali untuk melibatkan orang tua. Ya memang kalau di SMA itu lebih sulit ya orang tua, tapi kita akan mencoba untuk ditingkatkan lah gitu. Melaksanakan langkah-langkah setelah pembelajaran. Guru memberikan kunci jawaban, memberikan kesempatan bertanya. Selama saya PJJ itu saya mengetahui semua. Sekolah menulisnya tidak melaksanakan ya. Jadi saya tulis di sini dilaksanakan pada saat sebelum pandemi ya. Karena kalau tidak dilaksanakan dikasih 0 kan nantinya hancur ya. Jadi kita laksanakan di masa pandemi, sebelum pandemi. Kemudian keterlibatan orang tua barangkali ya, memiliki nomor HP dan sebagainya, saya coba persentase, perakiraan saya 80% lah. 80% keterlibatan orang tua sudah bagus. Tuh. Cuma nanti memang kalau memang perlu ditingkatkan, tapi partisipasi 80 itu udah bagus. Kemudian mendukung pelaksanaan belajar luring dari rumah. Nah, ini orang tua. Ini Pak Gatot atau tim dari SMA 5 mengatakan tidak dilaksanakan. Ya memang dilaksanakannya kita lihat di masa pandemi. Saya tidak mungkin ngasih 0 karena dilaksanakan pada sebelum pandemi. Pemerintah daerah menjalankan peranannya, menyediakan anggaran khusus internet, menyediakan anggaran khusus untuk infrastruktur PJJ, dan sebagainya. Nah, dari sini sekolah mengatakan bahwa poin 1, 2, dan 3 tidak menyediakan untuk poin 3 dan 4, guru mendapatkan bimbingan mengikuti webinar. Nah, saya tetap ngasih nilai bagus karena memang sekolah tidak boleh menganggarkan, tapi pemerintah DKI memang menyediakan gitu ya. Jadi tidak harus sekolah, kebetulan karena sekolah di DKI kan nggak boleh mungut, sehingga tetap saya kasih skor bagus gitu ya. Kemudian pemerintah melakukan bimbingan teknis dalam pelaksanaan untuk tenaga kependidikan. Nah ini dikatakan tidak ada, tidak dilaksanakan. Karena pemerintah tidak menyiapkan, tapi kita nggak mungkin juga menyalahkan sekolah gitu ya. Jadi saya kasih skor penuh. Nah ini rekomendasinya, peran kepala sekolah, guru dan orang tua dalam pembelajaran secara umum cukup baik. Jadi tidak ada masalah lah. Gitu barangkali yang perlu akar masalahnya barangkali orang tua atau wali murid menjalankan perannya belum maksimum dalam PDR. Jadi saya melihat di bagian ini peran orang tua bisa ditingkatkan ya.
Jadi koordinasi, rekomendasinya berkoordinasi dengan orang tua wali murid untuk meningkatkan perannya dalam membantu PDR. Nah, mungkin nanti pada saat diskusi saya akan tanyakan satu persatu hal-hal yang mungkin saya masih ragu. Itu aja untuk bagian 1. Barangkali mohon untuk tim SMA 5 bisa dibuka itu moodnya. Barangkali saya perlu konfirmasi. Untuk yang mungkin perlu diperhatikan, yang perlu kita cermati saja. Bapak Ibu, jadi kalau saya kurang tepat boleh juga Bapak Ibu diperbaiki ya. Yang pertama, nah jadi apakah dari tim SMA 5 bahwa kesimpulan yang saya ambil, kesiapan instruktur secara umum sangat memadai untuk pelaksanaan PDR. Nah, kemudian ada 4 guru yang bermasalah dengan laptop atau tidak punya laptop, ada beberapa siswa yang tidak punya pulsa. Apakah data itu kira-kira sesuai, apakah tidak tepat? Kemudian rekomendasi yang saya inginkan adalah memfasilitasi guru untuk dapat menggunakan dan menyiapkan bahan ajar dengan laptop, ini maksudnya nih. Nah, monggo tanggapan dari sekolah. Boleh Pak Gatot? Baik. Ya, monggo untuk bagian yang ini. Selamat, mohon izin. Oke, monggo. Halo. Oke. Saya duluan, nanti akan disambung oleh teman-teman. Jadi pada prinsipnya memang betul data-data ataupun analisis yang disampaikan di bagian akhir ini, karena memang jujur antara 4 orang ini guru kami, guru jam terbangnya sangat tinggi dan mendekati pensiun Bapak. Oh gitu ya. Sehingga itu satu. Yang keduanya, kami sudah mencoba untuk mensupport. Ayo Pak, tapi kembali lagi kemampuan IT-nya, jadi bisanya hanya yang standar-standar saja, seperti WA, terus yang gampang-gampang aja. Tapi instruksi dari Pak Slamet tentang pelatihan kohot, kalau nggak salah kemarin itu kami sudah laksanakan Pak. Kami laksanakan semuanya ikut, ada datanya. Kembali lagi, 3-4 orang yang menjelang pensiun ini memang agak tertatih-tatih Bapak. Jadi ya bagaimanapun juga yang penting PJJ-nya jalan aja gitu, jangan sampai karena alasan ketidakmampuan IT ini menjadi terhalang PJJ-nya. Jadi kami menyelamatkan PJJ-nya aja Pak dengan media oleh beliau yang minimalis lah, saya katakan demikian. Tapi kami membuka kepada guru-guru muda untuk tutor sebaya. Kalau beliau bertanya, mohon didampingi dan lain sebagainya. Jadi secara kekeluargaan kami himbau seperti itu. Itu yang dari sisi guru Bapak, dan nanti akan ditambahkan oleh teman-teman. Secara umum dari 2/3 guru kami, insya Allah untuk tutor sebaya, apa yang Bapak instruksikan sebagai kemarin tentang pelatihan kohot ya Pak ya. Kohot atau kohot itu terlaksana dengan baik ya. Dan mohon maaf nanti bertahap aja untuk perbaikan ke depannya. Yang kedua untuk yang siswa, ini memang kami untuk kelas 10 Pak terutama. Kelas 10 ini luar biasa. Harus perjuangannya harus sangat ekstra lah. Karena apa? Karena memang pertama ya mungkin hanya data kami yang kami laporkan ke dinas itu adalah 23 anak yang memang tidak punya gawe Pak, atau tidak punya HP. Ini ada 3
kriteria. Pertama punya HP, tapi dipakai bersama untuk satu keluarga. Jadi bapaknya untuk ngojek dan sebagainya, baru kalau pulang baru bisa dipakai. Kalau enggak, HP satu dipakai beramai-ramai untuk dalam satu keluarga. Nah, yang kedua adalah HP punya tapi rusak karena jatuh atau apa itu. Kemudian yang ketiganya karena memang tidak punya sama sekali ya dari awal, artinya tergantung kepada HP ibu atau bapaknya. Tetapi kami untuk PJJ ini kami memfasilitasi Bapak, kami buka lab kami agar anak ini datang dengan pakaian tidak seragam, bebas sopan rapi, protokoler dipenuhi, dan alhamdulillah kembali lagi ada yang memang menanggapi, datang dan melaksanakan dengan baik, tetapi ada yang cuek bebek juga ada Bapak. Jadi ini problematik kita di lapangan. Orang tua sudah diwanti-wanti sama wali kelas, oleh guru BK, tapi kembali lagi empatinya ada yang bagus dan ada yang tidak. Dan memang demikian keadaannya Pak, yang kami usulkan untuk diberikan sumbangan sosial berskala besar itu adalah 23 anak, dan sampai sekarang kami belum diberikan. Kalau sekolah lain kan sudah ada yang satu-satu. Kemudian untuk mengenai pulsa, alhamdulillah Pak, ini sudah selain dari program Dapodik lewat Dapodik, guru KKI dan siswa, ternyata kami juga mencadangkan untuk dari BOS Pak, datanya ada di link yang di itu Bapak. Barangkali itu dari saya dan nanti akan ditambahkan teman-teman. Pada prinsipnya memang apa yang dinilai Bapak ya itulah yang ada di tempat kami Bapak. Terima kasih. Sebelumnya saya kasih komentar dulu. Saya berterima kasih sekali itu. Saya mencoba memancing memang kemarin Pak. Jadi ngasih video tutorial Kahoot dan saya share di wakil kurikulum. Barangkali sekolah bisa membiasakan diri gurunya belajar mandiri menggunakan YouTube yang itu, kemudian cobalah teman-teman guru diajak untuk bikin. Nah, ternyata tanggapannya memang baru satu sekolah, yaitu SMA 5. Saya terima kasih. Artinya guru SMA 5 itu sudah mampu untuk belajar mandiri. Jadi tidak harus dituntun satu-satu, tapi cukup saya nanti mungkin kalau perlu saya bikin lagi untuk video, kemudian apa pelatihan apa, saya share, Bapak Ibu bisa pelatih sendiri. Itu akan luar biasa. Jadi mungkin beberapa sekolah mungkin masih perlu bimbingan langsung. Terima kasih. Dan mungkin angka ini yang siswa 165 belum punya pulsa, mudah-mudahan ini data yang agak lama ya, jadi mungkin sudah berubah menjadi lebih baik. Oke, ada tanggapan dari peserta yang lain, TMPMPS dari sekolah? Ini memang kita agak kupas lebih mendalam ya tentang PDR ya. Atau saya lanjutkan dulu. Nah, Bu Ani gimana tanggapannya? Oke, dengan apa yang saya simpulkan? Sudah dijelaskan Pak sama Pak Gatot semuanya, ya? Jadi saya tidak ada tambahan lagi. Oke. Sekarang ke bawah nih ya, ke bawah. Saya juga memberikan konfirmasi aja di kesimpulan aja lah. Angka-angka ini kan angka-angka yang bisa kita perbaiki nanti. Angka-angka ini sebagai penanda saja bahwa pada bagian inilah kita perlu memperbaiki. Gitu. Nah, kesimpulan pada bagian 2, kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran daring masih perlu ditingkatkan. Yang pertama, sumber belajar daring masih banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal ya. Dari mulai website, mungkin dari Google, mungkin dari Microsoft Office, mungkin dari YouTube dan sebagainya, mungkin dari game-game, ya, itu kan banyak sekali nih ya. Jadi saya menganggap masih sumber belajar lain masih ada yang belum bisa diakses. Beberapa masih belum terampil memanfaatkan gawe HP dan laptop secara optimal ya, secara maksimal. Kalau pasti bisa, cuman mungkin secara optimal masih
kurang, jadi perlu ditingkatkan. Jadi rekomendasi saya peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan media daring, kemudian yang kedua peningkatan kompetensi guru dalam memaksimalkan penggunaan HP dan laptop. Nah, monggo tanggapan, mungkin gantian teman-teman TPMPS. Monggo. Bu Ani, monggo Bu Ani, silakan. Baik Pak, terima kasih. Untuk sumber belajar daring, memang betul Pak, kami akui masih banyak guru yang belum bisa memanfaatkan secara maksimal. Tapi kami sudah berusaha untuk mengingatkan dan memotivasi guru untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada. Kemudian untuk gawai HP, ya memang ada beberapa guru kami yang belum bisa memanfaatkan HP, mungkin hanya sebatas WA atau apa ya, Google Class aja gitu mungkin Pak ya, karena memang ada yang kita lihat dari keterbatasan usia atau mungkin karena kondisi kesehatan yang mungkin tidak mampu untuk berlama-lama di depan laptop gitu Pak. Iya, oke. Gitu. Iya. Oke ya, jadi cocok ya berarti ya. Nah, artinya gini, saya berharap betul Pak, ya semuanya lah nanti termasuk guru yang di luar. Kalau SMA 5 memang saya akui presentasinya tinggi lah untuk penguasaannya. Mungkin ada yang lebih di bawah, tapi memang saya berharap kalau Bapak Ibu guru ingin menyiapkan media, itu hanya mungkin bisa disiapkan lewat laptop. Kalau enggak, pasti paling nyari copy paste dan sebagainya. Oleh karena itu pemanfaatan laptop saya pikir perlu dimaksimalkan. Oke, bagian yang ketiga, perencanaan dan penyelenggaraan pembelajaran secara daring dan perlu ditingkatkan. Pemanfaatan media belum maksimal. Kemudian yang kedua, pelaksanaan penilaian proyek, portofolio, produk belum maksimal. Peningkatan kompetensi pemanfaatan media dan pelaksanaan penilaian khususnya penilaian keterampilan. Nah, ini penilaian dari saya gitu, selama saya menjadi monitoring dan mungkin dari data-data yang diberikan oleh sekolah tadi, monggo tanggapannya ini untuk akar masalah ini. Pemanfaatan media belajar belum maksimal, kemudian penilaian proyek yaitu portofolio, produk dan proyek belum maksimal. Monggo tanggapannya. Sugi, barangkali Bu Ani, ataukah Pak Slamet, Mas Slamet? Iya, Pak Slamet Raharjo. Monggo. Iya Bu Ani, bentar. Pada prinsipnya sih betul Pak. Iya. Kembali lagi dari 48 ini ada memang betul 4 orang guru yang tadi katakanlah memasuki usia sepuh dan menjelang pensiun. Ini yang prosentasenya bisa kelihatan jelas yang Pak Slamet analisis itu memang benar. Sehingga, tapi bagaimanapun juga ini menjadi kewajiban kita bersama, meskipun tinggal 4 atau 2 tahun lagi, tetap kami push untuk memanfaatkan meskipun dengan tertatih-tatih, Bapak. Iya. Kalau untuk penilaian gimana Pak? Untuk yang proyek, portofolio, mungkin produk itu mungkin memang agak kendala di PDR, tapi mungkin nanti kita akan mencoba cari solusinya Pak. Kira-kira penilaian portofolio, proyek dan produk itu pelaksananya apakah saya menganggap perlu ditingkatkan gitu? Sangat perlu Pak, karena untuk yang ketiga jenis tersebut, portofolio, produk, dan satu lagi tadi project, ini project yang memang hanya beberapa guru saja yang barangkali yang melaksanakan kegiatan tersebut, tetapi guru lainnya itu belum gitu Pak. Iya. Sehingga ini yang perlu sekali lagi perlu mendapatkan penekanan yang lebih supaya gerakannya sama, tidak hanya beberapa orang guru saja, tapi kalau bisa seluruhnya ya, kalau enggak mayoritas yang memang bidang-bidang tertentu yang bisa menghadirkan ataupun melaksanakan kegiatan penilaian lewat proyek
portofolio, dan produk. tetapi kalau bisa nanti menjadi ini Pak, artinya kami pinginnya supaya biasanya ada keluhan dari orang tua, guru A melaksanakan kegiatan ini bisa dikemas dari satu kemasan sehingga nanti Bapak Ibu guru bisa melihat ataupun menilai berdasarkan bidang studinya gitu Pak. Jadi Iya, tidak setiap betul. orang guru Iya pasti. melaksanakan itu maksud saya gitu Iya Pak. betul, iya pasti. Yang kedua juga bisa kelompok Pak, misalnya bikin project, misalnya ada biaya lah misalnya 20.000, ya kalau kira-kira siswanya mampu dibuat untuk perorangan, kalau nggak mampu kurang dibagi 2 orang, kalau kurang mampu lagi bagi 4 atau 5 orang. Nah, ingin iurannya menjadi 5.000 perak. Nah, mungkin begitu. Ya syukur-syukur kita bisa mencari produk dan produk yang free dari apa biaya. Tapi kalau memang ada biaya, ya dilihat betul kemampuan anak dan mereka berpatungan gitu ya. Nah itu juga ada bagusnya kerjasama antar temen gitu. Ada yang buat ini, ada yang buat ini dan sebagainya. Itu akan mengikat solidaritas sosial gitu. Saya pikir cukup ya untuk yang ini Pak ya. Oke. Untuk bagian ini kesiapan siswa. Nah, kesiapan selama pembelajaran daring dan luring secara umum memadai. Saya lihat memang dari beberapa yang saya monitor PJJ cukup bagus lah gitu ya. Cuman memang masih ada beberapa siswa yang interaksinya masih agak rendah gitu. Artinya ada yang nongolnya lama gitu ya, ada yang absennya agak lama. Nah, kemudian kalau ditanya diem itu masih ada. Jadi di sini saya hanya menyarankan peningkatan kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya kemampuan pelaksanaan pembelajaran yang menarik dan interaktif gitu ya. Jadi saya menganggap beberapa hal membiasakan diri guru untuk melakukan pembelajaran yang interaktif. Jadi jangan cerita terus, tapi satu masalah dilempar didiskusikan, satu masalah dilempar didiskusikan. Yang saya inginkan seperti itu. Monggo tanggapannya. Bu Amti barangkali. Mungkin saya dulu Pak tambahin sedikit Pak. Ini interaksi siswanya rendah, memang terutama di kelas 10 ya Pak. Jadi untuk kami pernah mencoba membuat survei gitu ya, dari maksudnya meminta pendapat dari orang tua, pembelajarannya seperti apa yang menarik. Nah kebanyakan orang tua ada yang meminta lebih banyak penjelasan melalui Zoom gitu ya. Tapi ada juga yang bertentangan gitu, jangan sering nge-Zoom gitu. Jadi kita ambil jalan tengahnya aja gitu Pak. Tapi ketika nge-Zoom Pak, ternyata justru anak-anak itu selain lama join, kemudian yang join itu juga sedikit gitu loh Pak. Iya betul. Gitu. Jadi misalnya dari 40 siswa gitu ya, ini terutama kelas 10 sih Pak, permasalahannya di kelas 10. Dari 40 siswa itu kadang-kadang nggak sampai separuhnya join. Gitu. Jadi hanya 16, 15 gitu. Nah, ketika udah join pun gurunya juga sudah bercerita kepada kami gitu ya, laporan kalau udah join gitu ditanya diem aja. Disuruh ngomong nggak mau gitu, jadi cuma diem aja gitu. Jadi ini kendala kita juga gitu Pak, untuk interaksinya, terutama di kelas 10 sih Pak, terutama ya seperti itu Pak. Iya, sebenarnya memang mungkin begini ya, kalau prediksi saya, kalau kelas 11, kelas 12 kan memang makin dewasa ya, jadi secara umum kemampuan belajar mandirinya sudah lebih bagus gitu. Nah, yang kelas 10 mungkin juga ya ada kendala untuk ke Zoom meeting yang mungkin agak lama tidak Zoom meeting gitu, sehingga mereka lebih banyak kerja menggunakan WA, kemudian banyak kerja di Google Classroom yang tidak termonitor setiap saat gitu. Jadi selama hampir 5 bulan atau 6 bulan mereka terbiasa bekerja tanpa kontrol. Nah, itu prediksi saya. Jadi karena begitu di Zoom, kebiasaan mereka yang bangunnya siang, mungkin yang nggak mandi, mungkin yang rambutnya awut-awutan, nah sehingga segan untuk
tampil. Nah, oleh karena itu saya sih kalau melihat dari semua platform, yang paling efektif untuk tingkat SMA memang ya video conference tadi, membiasakan inilah pelan-pelan, walaupun mungkin gini caranya barangkali dari saran saya, enggak apa-apa, misalnya sementara yang hadir separuh misalnya, direkam saja itu Zoom-nya gitu. Nah, tentunya anak-anak yang masuk itu diberi penghargaan berbeda dengan yang tidak masuk. Tapi anak-anak yang tidak masuk bisa diberikan rekamannya gitu. Kalau memang dia kendala dari dari KW-nya dan sebagainya, pulsanya dan sebagainya, bisa dilaksanakan rekaman kemudian dikirim. Nah, mereka suruh ngikutin dan mengerjakan. Nah, mungkin lama-lama kan mereka capek juga kalau mengerjakan tugas itu tidak bisa interaksi langsung. Nah, kalau memang mereka mampu untuk bisa gabung, insya Allah ke depan makin lama makin banyak yang gabung. Memang kita harus sabar luar biasa gitu. Sebenarnya memang Zoom itu termasuk mahal ya untuk ukuran anak kita, tapi itu menjadi efektif karena bagi orang-orang pemula untuk melaksanakan PJJ atau BDR. Nah, bagi seorang mahasiswa itu nggak ada masalah gitu. Pakai GC saja mereka bisa aktif gitu, tanpa harus dimonitor kehadirannya. Tapi untuk anak-anak kita memang perlu. Jadi saran saya memang nanti menggunakan media itu lebih penting. Saya pikir cocok ya. Oke, saya lanjut aja ke bagian bawah. Ini saya rekomendasi yang bagian bawah. Nah, nih saya pikir peran kepala sekolah, guru, dan orang tua dalam pembelajaran secara umum cukup baik. Baguslah istilahnya. Kemudian orang tua atau wali menjalankan perannya belum maksimal dalam PDR. Ini kalau dilihat dari data-data itu ya, memang kita juga nggak bisa memaksa juga orang tua ngajarin anaknya sebagainya, tapi paling tidak mencoba meningkatkan peran orang tua. Jadi saya mohon tanggapan selama ini bagaimana peran orang tua terhadap anak, kemudian koordinasi seperti apa yang sudah, apakah masih perlu ditingkatkan kembali koordinasi dengan orang tua sehingga orang tua bisa membantu BDR anak-anak. Mohon tanggapan nih bagian yang terakhir. Baik Bapak, ya. Jadi pada prinsipnya kami bisa bagi 3 peranan. Yang pertama, paruh orang tua itu, maaf, 2/3 itu bagus Pak. Jadi pada saat awal masuk, kita menjelaskan program sekolah secara virtual, itu juga bagus, yang 2/3. Kemudian kemarin ketika mengambil raport PTS, itu juga secara virtual, komunikasi dengan wali kelas, itu bagus. Tetapi tetap 1/3 dari orang tua dan wali, ini mungkin karena pertama, barangkali aktivitas beliau, yang kedua, karena memang kondisi sosial ekonomi, kemudian yang ketiga, ini yang menjadi titik pantau kita, yaitu keluarga yang mohon maaf broken home. Ini yang memang, sampai dipanggil 3 kali panggilan pun tidak respon. Tetapi anehnya Bapak, mohon maaf, begitu giliran untuk verifikasi KJP, beliau langsung nongol. Ini keanehan di kita ya. Saya nggak tahu di sekolah lain seperti apa. Begitu respect ketika persyaratan KJP, beliau langsung komunikasi wali kelas sangat bagus sekali. Tapi kembali lagi esok harinya ketika PJJ, di bel-bel dan sebagainya, responnya sangat susah sekali. Jadi pada prinsipnya memang ini PR kita bersama Bapak, saya terutama, kondisinya memang ada 1/3 orang tua dan wali yang memang ibarat kata jangan sampai putus komunikasi terus kita, apapun yang terjadi kita harus, orang Jawa bilang utusnya harus lebih panjang gitu Pak. Iya. Itu aja Bapak, matur nuwun. Oke, matur nuwun. Barangkali mungkin triknya gini Pak Gatot. Kalau tadi kan kalau berhubungan dengan KJP kan semangat ya. Nah, pada verifikasi KJP itu sambil
dimanfaatkan momen itu untuk pendekatan gitu, untuk meminta Iya, baik. bantuan dan sebagainya. Jadi digunakanlah instrumen itu pada saat mengambil KJP, saat informasi dan sebagainya. Mereka diundang, kemudian dikasih penjelasan-penjelasan. Barangkali itu hanya salah satu Baik, contoh baik. solusi saja. Nah, oke, barangkali mohon izin Pak Manuri untuk tindak lanjut dan waktu pelaksanaan mungkin nanti kita diskusikan setelah pertemuan ini, karena memang saya butuh juga tidak langsung memberikan tindak lanjutnya apa, waktunya kapan, itu mungkin saya butuh diskusi dengan kepala sekolah dan tim TPS-nya. Kemudian ini barangkali untuk bagian 1 saya anggap sudah selesai, dan terima kasih sekali kepada SMA 5 yang sudah sangat lengkap memberikan data. Sekali lagi, kalau ada yang nilai yang saya anggap kurang, semata-mata untuk membedakan mana yang perlu fokus, bukan menilai kekurangannya ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa istirahat dulu barang 10 menit atau 15 menit untuk saya lanjutkan di instrumen 02. Saya masih punya waktu cukup, mudah-mudahan kalau di 02 tidak terlalu banyak saya lihat, jadi mungkin konfirmasi saja. Mudah-mudahan jam 11.10 ya nggak sampai jam 11 lah, mudah-mudahan selesai paparan saya. Kemudian nanti diskusi 1 jam, saya pikir lebih dari cukup ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Mohon tetap sekolah yang lain tetap bisa mengikuti. Karena dengan cara seperti ini Bapak Ibu belajar dari contoh yang diberikan SMA 5 seperti apa, dan belajar mungkin saya memberikan rekomendasinya seperti apa, menilai seperti apa, Bapak Ibu bisa pertimbangkan untuk besok. Setelah ini kan saya bergilir ya dengan sekolah-sekolah yang lain. Monggo istirahat dulu 10 menit. Baik Bapak, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan break ya selama 10 menit.